وأزواجه وذريته وأهله وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا وخصوصا إلى أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Ketua Musalla, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini qadarullah kita alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali, bermuajahah, bertatap muka, berjasa, duduk bersama di tempat yang mulia, dan mudah-mudahan menjadi sebab Allah turunkan kemuliaan di tempat ini. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan segala aktivitas kita pada hari ini tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu diberikan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini kita sudah masuk ke dalam malam 9 Dzulhijjah. Artinya insyaallah lusa pada hari Senin kita akan melaksanakan Idul Adha atau hari penyembelihan hewan kurban. Dan insyaallah kita besok tetap melaksanakan puasa Arafah sesuai dengan matlaq yang sudah ditentukan oleh para ulama dan pemerintah kita, seperti apa yang sudah saya sampaikan di dalam pertemuan sebelumnya itu, bahwasanya tidak ada kaitan antara puasa Arafah dengan wukuf di Arafah. Dari sisi sejarahnya saja sudah beda. Kalau puasa Arafah kaitannya dengan waktu, kalau wukuf Arafah kaitannya dengan tempat, walau tanggalnya sama, namanya sama. Dan untuk lebih memungkaskan dari penjelasan kami kemarin, sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang teknis berkurban, bahwasanya perintah haji itu rumusnya begini ya, ada haji pasti ada wukuf ya. Ini rumusnya nih, ada haji, ada wukuf. Nah, ini rumus ini. Perintah puasa baik yang wajib ataupun yang sunnah itu turun perintah tahun 2 Hijriah, 2 tahun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Ini perintahnya. Saya ulang lagi, kalau perintah sholat 5 tahun sebelum Nabi hijrah, 5 tahun sebelum Nabi hijrah itu sholat. Jadi masih di Mekah, 5 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, perintah sholat turun. Perintah sholat turun. Nah, perintah puasa baik yang wajib dan seluruh puasa sunnah. Berarti kalau seluruh puasa sunnah berarti Senin Kamis ada, Ayyamul Bid ada, puasa Daud ada, puasa Tarwiyah ada, puasa Tasu'a ada, puasa Arafah. Ingat rumusnya, ada haji, ada wukuf. Nah, kita telaah dulu sejarahnya.
Ini tiap tahun ini pasti suka dijadikan polemik. Sebelum saya lanjutkan, siapa yang suka menjadi polemik ini? Ini rombongan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia ini, yang sudah dibubarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu ini kelompok aliran sesat. Di seluruh negara ditolak. Cuma Indonesia baik. Indonesia ini masih kalem pemerintahnya. Organisasi secara struktur dibubarkan, tapi orangnya masih ada. Jangan main di Saudi Arabia, nggak bisa, Pak. Dipenggal oleh kerajaan orang-orang HTI. Saya cukup beberapa tahun di Mekah Madinah itu, jadi saya tahu gerakan-gerakan Hizbut Tahrir itu. Ibu harus tahu, bapak harus tahu, jangan sampai kepincut, karena ada teman-teman saya yang pernah terlanjur masuk Hizbut Tahrir dan akhirnya tobat setelah saya ajak diskusi. Tobat itu gerakan sesat. Sampai mereka mengatakan tidak perlu kita belajar fikih. Nauzubillah min dzalik. Itu tidak perlu belajar fikih. Kita harus menambah ghirrah, semangat kita untuk menegakkan khilafah. Menegakkan khilafah harus dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa tertegak khilafah. Nah ini ya, di seluruh negara, Mesir apalagi tidak. Bukan hanya dibubarkan, tapi diusir. Nah Indonesia ini kalem, masih kalem. Mungkin saking lembutnya Indonesia ini. Ya, padahal saya sering menyampaikan kepada Kementerian Agama, bila perlu orang-orang HTI itu tidak dikasih panggung, tidak dikasih tempat, tidak dikasih ruang. Ini masih saja dikasih ruang, termasuk Palembang ini. Itu ya, organisasinya struktural ini dihapus, dibubarkan, tapi manusianya masih bergentayangan. Hati-hatilah ya, bapak, ibu-ibu, nih termasuk punya anak-anak muda yang mudah dicekokin, didoktrin. Nah, nanti diiming-iming mati syahid katanya, bukan mati syahid, mati syahid. Nah, kita nih mati syahid hadir di majelis ilmu, Bu. Mati syahid hadir majelis ilmu. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang man salaka tariqan, yang menempuh perjalanan, apalagi yang kita tempuh perjalanannya menuju tempat yang mulia. Di dalam tempat yang mulia ini ada kajian ilmu. Yaltamisu fihi ilman, menuntut ilmu. Sahhalallahu tariqan ilal jannah. Allah menetapkan dia kemudahan untuk menempuh jalan menuju surga. Jadi kalau kita mau cari surga di majelis ilmu ini, jangan suka ikut-ikutan aliran-aliran seperti itu. Jadi perintah puasa itu, baik yang wajib atau sunnah, ini rumusnya, itu turun di tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah turunnya. Sedangkan perintah haji itu di tahun 6 Hijriah. Rentan waktunya berapa itu? 2, 3, 4, 5, 6. 5 tahun, Bro. Tahun ke-6 Hijriah, perintah haji turun. Apakah langsung dilaksanakan oleh Nabi? Tidak. Diembargo, ditutup oleh kafir Quraisy. Tahun ke-7 coba lagi, nggak bisa. Tahun ke-8 coba lagi, nggak bisa. Tahun ke-9 coba lagi, nggak bisa. Tahun ke-10 karena umat muslim sudah semakin banyak, orang-orang kafir tidak akan berani. Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah haji. Dengan segala kekuatan yang sudah terkumpul, dibantu oleh para malaikat yang turun pada saat itu. Tahun 10 Hijriah baru haji dilaksanakan. Meskipun perintahnya di tahun 6 Hijriah. Berarti jaraknya berapa tahun itu? 4. Itulah haji pertama dan haji terakhirnya Rasulullah. Maka disebut haji wada, haji perpisahan. Nah, dari tahun 2 Hijriah sampai tahun 10 Hijriah, berapa tahun itu jaraknya? 8 tahun. Saya tanya Bapak Ibu, selama 8 tahun Nabi sholat gak? Kan perintah sholat kan 5 tahun 10 Hijriah.
Selama 8 tahun dari tahun 2 Hijriah itu Nabi masih sholat nggak? Masih. Ketika ada perintah pasti dilakukan. Nabi puasa nggak selama 8 tahun itu? Termasuk puasa-puasa sunnah. Berarti puasa Tarwiyah, Arafah sudah Nabi kerjakan selama 8 tahun, walaupun 8 tahun nggak ada haji. Kan orang-orang hati itu mau itu. Orang wukuf kita mesti puasa Arafah, nggak nyambung. Nabi 8 tahun puasa Arafah nggak ada haji. Kalau nggak ada haji berarti nggak ada wukuf. Kan rumusnya tadi tuh. Maka jelaslah tidak ada kaitan antara wukuf Arafah dengan puasa Arafah, meskipun namanya sama, tanggalnya sama. Tanggal ini juga berkaitan dengan waktu yang matlak itu orbit tempat melihat ru'yatul hilal juga. Berbeda dengan Arab Saudi. Maka acuan kita bukan Arab Saudi, bukan, ini salah. Sedangkan Syekh Shalih Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, ulama-ulama Saudi, ini ulama-ulama besar Saudi Arabia, menginstruksikan ketika ada orang Indonesia yang belajar ke sana, bertanya kepada mereka para ulama, ya Syekh, orang-orang Indonesia ini suka punya masalah penetapan tanggal hari puasa Lebaran. Apakah orang Indonesia dan wilayah sekitar Asia Tenggara itu harus mengikuti Saudi Arabia? Apa kata Syekh Shalih Ibn Utsaimin? Ngapain kalian ikutin kami? Ikutilah ketetapan ulama dan pemerintah kalian. Ini Syekh Shalih Ibn Utsaimin mengatakan, ulama besar di Mekah itu. Dan saya mendapatkan fatwa ini dari Syekh Sa'ad, guru saya, Syekh Abdul Karim dari guru saya. Ketika saya belajar di Mekah, Syekh Abdul Karim mengatakan, ngapain ikutin saja? Meskipun orang kami sedang berada di tempat kalian, maka acuan ketika puasa dan lebarannya ikutin ketentuan pemerintah itu. Cuma Indonesia nih lah yang ribut-ribut itu. Ya, ini tidak usah ikut-ikut ini, hati-hati. Siapa yang mau membuat bumerang ini? HTI. Karena kami setiap tahun ini suka melihat website-websitenya HTI selalu. Nah kemarin para asatis, para ustaz ini pada debat dengan orang-orang HTI. Sampai mereka tidak ngomong lagi di Facebook itu, tidak muncul lagi. Kami minta ininya, ibarah, maksudnya itu riwayat-riwayat dalil-dalil itu. Tidak muncul, cuma hadis. Nah, hadis dimunculkan dari Imam Ahmad dan Abu Daud. Kami minta tahrif hadisnya, tafsir hadisnya bagaimana? Tidak muncul-muncul, ngomong. Nah, itu. Jadi di sini jelas mereka itu cuma copy paste belajarnya, bukan belajar yang betul-betul belajar. Nah, sekarang sudah jelas ya. Besok kita puasa Arafah, hari ini Tarwiyah. Maka tadi saya terlambat sudah saya usahakan rupanya malam minggu rame Pak. Iya, macet jalan tadi. Tapi tadi kan saya perasaan tadi itu buku secepat kilat tadi itu. Iya, sholat. Selesai balik dari masjid, saya langsung pergi. Rupanya di jalan, alhamdulillah, ya Allah. Karena rumah saya di Jakabaring. Nah, Jakabaring Pak, menuju ke sini, menuju, alhamdulillah. Ya. Masih kejar juga ada 2 rakaat, walaupun masbuk dapat, alhamdulillah berjamaah. Ya. Berhubung Ustadznya masih muda, jadi minjak gasnya lumayan cepat Pak. Kalau yai gitu ini, nah sudah. Baik. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ini motivasi bagi kita, tinggal beberapa hari lagi. Motivasi, mudah-mudahan tergerak hatinya. Setelah saya sampaikan hadis ini, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mempunyai tabungan, karena ibu-ibu ini kan bendahara umum. Iya. Bendahara umum. Saya Pak Haji kalau balik ke rumah sudah siap ditunggu oleh bendahara umum. Ya. Kadang-kadang saya tegur, yang disambut itu tangan, bukan isi tangan jawab tangan itu. Tangan ini yang disambut, bukan yang digenggam tangan itu yang disambut. Kita baca lagi bendahara umum. Tapi kalau di tangan seorang suami, selesai. Pasti dah hemat itu.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang Allah wujudkan wajada, Allah wujudkan dia harta yang luas, duitnya akeh, banyak duitnya, falam yudhi, dia tidak bersyukur dengan tidak berkurban. Saya terjemahkan supaya terjemahan ini terjemahan yang unik. Fala yaqrabanna musalla. Kata Nabi, enggak usah dekat-dekat dengan kami lah. Enggak usah dekat-dekat dengan tempat ibadah kami. Ini kalimat apa namanya itu? Kalimat seperti kalimat apa? Bukan maksa apa ya? Kalimat peringatan. Fala yaqrabanna musallana. Jangan engkau dekati kami, tempat ibadah kami, jangan. Orang yang beribadah di tempat ibadah itu rata-rata patuh dengan perintah Allah, termasuk masalah urusan kurban ini. Bagi yang punya keluasan harta terlebih, kata Rasulullah, maka tahadus bin ni'mah, bersyukur dengan Allah kepada nikmat tersebut, yaitu melaksanakan kurban tadi. Karena kurban ini lain daripada ibadah yang lain, Bapak Ibu sekalian. Kurban ini Rasulullah menggunakan kata qariba yaqrabu qurbanan, artinya dekat. Kalau sholat Allah tidak pakai kata sholat, tidak pakai kata qariba, dekat. Kalau puasa Allah tidak pakai kata qariba, dekat. Tapi menyembelih hewan di 10 Dzulhijjah, Nabi pakai kata qariba yaqrabu qurbanan, artinya dekat. Taqarrub ilallah. Orang yang berkorban itulah orang yang dekat dengan Allah. Dengan niatan dia kurban memang untuk dekat dengan Allah. Bukan hanya sekedar menjalankan perintah dan naudzubillah min dzalik, dalam hati terbesit rasa ujub, bangga saya bisa berkurban tiap tahun dan bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa saya punya duit. Enggak seperti itu. Maka insya Allah mudah-mudahan dalam tempo beberapa hari ini, ya, besok dan lusa masih ada waktu. Pak, tidak usah besar-besar, yang penting mencukupi syarat. Yang mencukupi syarat, hewan yang terbaik itu maksudnya adalah menurut ukuran kemampuan kita masing-masing. Nggak bisa yang harga 8 juta turun sedikit 7. Nggak bisa yang 7 juta turun lagi yang 5 juta. Nggak bisa 5 juta turun lagi yang 4 juta. Nggak bisa yang 4 juta turun lagi 3 juta. Mentok ke situ. Karena saya sempat ngecek. Mentok ke situ. Kalau di Bukit ketemu 29 kemarin. Cuma aku DP gitu kemarin gitu kan. DP itu. Nyari tempat lain 3,5, 32. Itu pun yang cukup saja, Pak, yang pas-pas. Tahun kemarin 3 juta itu lumayan agak. Tahun sekarang naik sudah. Itu ya. Ayo Pak, kita mampu Ibu beli gadget belasan juta. Ini anak-anak muda zaman sekarang ini, ya, gadget tidak salah-salah, iPhone mahal, belasan juta, puluhan juta, 23 juta. Sapi siko itu untuk kebutuhan di akhirat. Kalau iPhone, anak zaman main nyari buat gaya-gaya, buat video, buat keren-kerenan. Kalau HP mahal itu menghasilkan, enak juga, Pak. Ada orang-orang konten kreator itu menghasilkan wajar-wajar saja, sah-sah saja kalau menurut saya. Kalau yang dia beli elektronik tersebut menghasilkan. Ini kadang-kadang habis main game, baik. Maka kita penuhi dulu syaratnya. Sebelum kita pelajari,
berapa hari pelaksanaan kurban itu? Afdolnya di tanggal 10 Dzulhijjah, afdol 10 Dzulhijjah. Yang diperbolehkan dan masih dikatakan sah 3 hari setelahnya. 11, 12, 13. Itu namanya Yaumut Tasyrik atau Ayyamut Tasyrik. Hari-hari tasyrik yang mana kita diharamkan untuk berpuasa dan masih disunnahkan untuk berkorban. Namun tidak lebih afdal dari tanggal 10 Dzulhijjah. Cuma kami harus terangkan dalam kaidah usul fikih itu ada namanya timbangan hukum. Afdal ini kan kaitannya dengan hukum. Saya ulang lagi, afdal itu kan kayak halal, haram, sunnah, mubah, makruh, termasuk afdal itu. Itu kan kaitannya dengan hukum. Dalam ilmu usul fikih bukan fikih. Usul fikih ini rumus-rumus dan kaidah. Dalam ilmu usul fikih ada kaidah. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Ini kita belajar timbangan hukum. Hukum itu berkutat. Apa berkutat itu ya? Berkutat itu apa kira-kira? Berkutat. Ya, seputaran dengan sebabnya. Ya, berkeliling ya, berkeliling. Maksudnya sekitar itulah. Hukum itu berkutat dengan ilat sebabnya. Kalau memang umpama kata sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu punya seperti ekspektasi. Di dalam ekspektasi itu ada estimasi. Ekspektasinya begini, saya mau berkurban. Estimasinya ini ketika dihitung-hitung adanya tanggal 11. Nah, adanya tanggal 11 mau dipaksakan kecuali kalau Allah sudah berkehendak. Mau dipaksakan untuk bisa dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah, ini kayaknya estimasinya nggak nyampe, nggak bisa, nggak bisa. Tanggal 11, paling lama tanggal 12. Maka secara hukum begini, kalau sebabnya model seperti itu, maka keabdolan tadi tidak hanya di tanggal 10, tapi bisa berpindah di hari setelahnya. Karena menurut kemampuan ekspektasi dan estimasi kita. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi keabdolannya tidak hanya di 10 Dzulhijjah. Karena kita mampunya di tanggal 11. Dan kita punya keinginan untuk berkurban. Dan berkurbannya tidak jauh dari hari tasyrik. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, jadi jangan khawatir. Atau dengan cara masih tetap tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi sesuai, kalau melihat estimasi tidak dapat. Maka bapak-bapak di dalam kitab Tuhfatul Muhtad, ya, di dalam kitab Tuhfatul Muhtad itu dijelaskan boleh berhutang. Asal sepernya yakin. Kan kita estimasi, sudah baca tanggal 10, 11. Tagihan masuk tanggal 11. Paling tidak tanggal 12 ya eksekusi. Bapak pengen tanggal 10 tuh ada tahu niatnya apa tanggal 10. Aku nak unjuk-unjuk. Memang mau mencari keutamaan di tanggal 10 Dzulhijjah lah, dan boleh berutang asal memang yakin. Tapi spare-nya begini. Kalau memang di tanggal setelah 10 Dzulhijjah itu memang ada yang masuk betul-betul, bukan mendahului Tuhan, bukan kita estimasi tidak boleh. Maka silakan kita berhutang dan tetap dapat keabdolan itu walaupun kita belum. Cuma ketika sudah eksekusi tanggal 10 Dzulhijjah kita berhutang, ya. Aku kira marah hari ini. Oh iya, hujan berarti itu. Baik. Kalau memang bapak ibu punya spare dan yakin, dan sudah itu
dibantu juga mungkin ada simpenan. Kalau estimasi kita meleset, rupanya keluar daripada hari tasdik, maka simpenan ini bisa menunaikan hutang tadi. Itu kalau mau memajukan itu dengan cara berhutang. Tidak masalah. Tidak ada larangan ulama. Bahkan dalam mazhab Hanafi itu boleh menjual. Dalam mazhab Hanafi itu kan boleh diharuskan kita menjual barang yang ada nilainya. Karena dalam mazhab Hanafi itu hukumnya wajib. Kalau itu Syafi'iyah, sunnah muakkadah. Dalam mazhab Hanafi itu sholat Idul Adha hukumnya fardu ain. Tidak melaksanakan berdosa dan wajib diqadha kalau misalkan tidak sengaja tertinggal. Itu mazhab Hanafi, Pak. Sedangkan kurban juga hukumnya fardu ain, tidak melaksanakan berdoa, tapi fardu ainnya bagi siapa? Bagi yang punya kemampuan. Nah, maka dalam mazhab Hanafi, kita tidak belajar mazhab Hanafi, ya kita belajar mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi itu sampai diharuskan kita menjual barang yang punya nilai tapi tidak ada manfaat bagi kita. Contoh disebutkan dalam kitab Tuqah itu seperti orang yang memiliki kendi. Kalau sekarang ini Gucci. Nah, Gucci yang gajah-gajah itu nabu. Itu. Oh, langsung Hindu kan lo. Iya, kalau berpatokan mazhab Hanafi. Ini lah koleksi dari dulu Gucci mereka. Harganya 5 juta, 7 juta. Itu bernilai mahal, tapi faedahnya tidak ada. Bahkan para ulama, mayoritas ulama kita dilarang sebenarnya untuk yang Gucci yang berbentuk binatang itu tidak boleh. Patung itu ya. Nah itu. Tapi ada ulama yang memperbolehkan. Ulama yang memperbolehkan itu dengan catatan kalau Gucci hewan itu bentuknya tidak sempurna. Nah, bentuknya tidak sempurna. Kalau saya lebih mengarah ke yang tidak boleh saja, lebih aman saja. Karena kenapa? Khawatir itu berbentuk seperti patung, yang mana kata Nabi patung itu adalah tempat berkumpulnya syaitan. Nah itu, ya. Nah ini masing-masing kita. Kalau saya tidak mau menyembunyikan ilmu, kalau saya menyembunyikan ilmu berarti saya khianat dengan ilmu itu. Ya kalau kita mau pikir baik duit kok. Kopi sama teh. Kalau kita mau dari sisi manfaat, itu kan cuma sekedar membuat pandangan kita sedap sekali lewat, Pak. Nggak akan mungkin kita bawa tidur Gucci dari itu ya. Tapi kalau kita belikan tadi duit Gucci tadi dengan kambing, apa kata Nabi SAW? Di dalam hadis ya, bahwasanya mereka hewan-hewan kurban itu akan menjadi penolong kita nanti di yaumul akhir. Semacam pembela syafaat. Ya, dari seluruh badannya, kuku kakinya, rambut bulu-bulunya itu menjadi saksi kita semuanya itu. Nah, kalau Gucci gajah tadi mana kira-kira? Dihisab, tetap dihisab Gucci gajah tadi. Nah itu kan umpama, jadi takut-takutin. Iya. Tadi ustadznya tidak dipanggil lagi di sini. TV dari, tidak usah lagi, tidak usah Andi itu. Kak Gucci yang dijual lagi tidak cuma ngasih tahu Pak. Maksudnya itu silakan beli pernak-pernik dunia itu. Tapi dalam urusan akhirat kita itu kalau bisa sejalan sejalan. Cuma mohon maaf tanda tanya sejalannya apa tidak itu. Ya masing-masing kita yang mengetahui. Baik. Jadi mari kita sama-sama ya insyaallah mudah-mudahan banyak rezeki bisa berkurban 2 hari lagi Pak Ibu. Tidak nyampe tanggal 10 Zulhijjah, masih ada 3 hari. Ibu, nak selamat di akhirat, Bun? Mau ya? Nah, yang emas-emas di laci itu, iya.
Bun, enggak, saya mengajak berpikir ya. Bunda pakai ya, ibu pakai itu, dihisap tadi di akhirat. Ketika bunda jual, itu juga dihisap, tapi hisapnya berbeda. Kalau bunda pakai sebatas di dunia saja, maka hisapnya sebatas yang terjadi di dunia itu. Nah, apakah ada apa? Tidak tahu. Tapi kalau emas itu tadi, ibu-ibu pakai untuk kepentingan akhirat, pada saat dihisap menolong ibu. Pak, mohon maaf ya, selama ini ibu nih diam-diam beli emas, terkumpul berapa? 100 suku. Wow. 100 suku. 100 suku. 1 suku sekarang ini 7 juta. Kasihan nih mau nikah tahun ini ya. 7 kali 100 berarti 700 juta. Daftar haji dulu. Masya Allah. Daripada ibu pakai sebelah sini 5, sebelah sini 5, sebelah sini 5. Untuk apa? Tolong gambar ya? Tolong gambar. Sudah diincer pula itu. Ya saya ngajak berpikir. Karena akhirat itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Lebih baik daripada dunia. Pikirlah, saya mau ngajak ibu nih untuk ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong-menolong untuk dalam konteks ketakwaan. Lebih baik kita, mohon maaf kalau mau timbang-timbang ya Pak ya Ibu, lebih baik kita bahagia di akhirat ketimbang kita hanya sekedar bahagia di dunia. Tapi kan di dunia sudah Allah kasih bahagia nih. Nah, tinggal di akhirat belum tahu. Nah, jadi kan dunia ini sebagai ladang kebahagiaan untuk mendapatkan kebahagiaan. Baik. Sekarang perhatikan Bapak Ibu sekalian syarat orang yang berkurban. Nah, syarat orang yang berkurban atau yang di atas namakan. Saya ulang lagi, syarat orang yang berkurban atau syarat orang yang di atas namakan kurban itu. Syaratnya ada 5. 1, muslim. Seorang muslim atau muslimah. Atau yang di atas namakan juga orang muslim. Mungkin yang di atas namakan anak, orang tua, adik-beradik, atau orang yang diangkat menjadi keluarga dan lain sebagainya. Dia seorang muslim. Kalau dia non muslim, ngedek-ngedek bawa ke sini kambingnya, maka jangan ditolak. Saya ulang lagi ya, ada non muslim ngedek-ngedek ke musola sini, bawa kambing, syukur-syukur bawa sapi gitu. Syukur-syukur bawa sapi harganya 30 juta, Bu. Jangan ditolak. Tapi kasih tahu ini bukan kurban tapi hadiah. Artinya begini, dia tidak mendapatkan bagian hadiah. Saya kasih hadiah. Lantas apakah saya boleh minta bagian? Gak ada bagian karena hadiah. Ya kan? Itu mana hadiah? Tapi Pak Haji bisa memberikan saya sebagai hadiah kembali. Nah begitu ya. Sebagai hadiah kembali. Jangan ditolak. Apalagi ekstrimnya menurut kita ini. Gedek-gedek non muslim tadi bawa sapi 30 juta harganya itu. Mohon maaf, non muslim. Tidak boleh. Tidak ada larangannya. Tapi bukan dikatakan hadiah. Cuma disampaikan kalau hadiah berarti berpindah ke pemilikan. Tidak ada hak untuk meminta bagian sebagaimana seorang muslim ketika dia menjadi peserta kurban maka mendapatkan hak sepertiga. Nah, tapi kita bisa memberikan hadiah daripada hewan yang sudah dihadiahkan tadi. Muslim. Yang kedua, masih hidup. Orang yang berkurban harus masih hidup. Sepakat jumhur ulama 4 mazhab. Harus masih hidup, tidak bisa di atas namakan. Kalau di atas namakan orang yang masih hidup boleh.
Tapi kalau orang yang wafat tidak sah jadi kurban, tapi jadi sembelihan sedekah biasa. Sayang nian, maka ada solusi yang diberikan ulama pada apa? Atas nama orang yang masih hidup, lalu diniatkan bagi orang yang wafat. Maka orang yang wafat ini tadi karena niat mendapatkan pahala yang sama, pahala kurban, bukan pahala sedekah sembelihan biasa. Nah itu, ya, karena apa? An-niyatu asasul amal, kata para ulama. Karena niat itu adalah pondasi perbuatan. Kenapa alasannya? Ada nggak Ustaz? Dia lebih meyakinkan kami harus pakai dalil. Silakan. Oke. Silakan bertanya seperti itu, kita keluarkan dalilnya. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi waladin shalihin yad'ulah. Ini dalilnya. Kalau manusia itu wafat, maka terputuslah amalnya. Saya tanya, ada orang yang wafat bisa sholat lagi? Ada nggak? Ada yang bisa puasa? Ada yang bisa puasa? Ada yang bisa sedekah? Ada yang bisa berkorban? Kalau ada orang yang wafat masih bisa sholat? Nah, sholat di sini, Pak. Ada teman-teman Bapak yang suka sholat berjamaah di sini sudah meninggal? Belum ada. Ada yang mau nyusul? Mau kita harus nyusul. Jadi alasannya begitu. Kalau orang manusia sudah wafat, tidak bisa beramal lagi. Tapi dia bisa mendapatkan amal yang sama dengan 3 karyanya tadi sesuai niat. Shadaqatin jariyatin. Kan dia nggak bisa bersedekah, maka sedekah jadi dilakukan siapa? Dilakukan orang yang masih hidup. Dia bisa dapat pahala dengan ilmu yang dia berikan kepada orang yang masih hidup pada saat dia masih hidup. Awalan misalnya dia punya anak atau orang-orang yang soleh yang selalu mendoakan itu. 3 itu. Maka 4 mazhab sepakat jumhur ulama. Maka ada at-tabi' yang mengikuti. Apa yang mengikuti adalah niat. Niat yang menyertakan nama-nama orang yang wafat tadi. Ya. Jadi kalau misalnya begini, 1 kambing diniatkan buat orang yang hidup 1. Terus pahalanya diniatkan buat keluarga yang masih hidup dan yang sudah wafat. Seluruh keluarga yang masih hidup dan yang sudah wafat dapat pahala 1 kambing. Dapat pahala 1 kambing tadi. Tapi ingat, atas namanya cuma karena 1 ekor kambing. Kita tidak sedang membahas tentang hewan kurban dulu. Ini syarat orang yang berkurban. Maka harus masih hidup. Yang ketiga adalah yang baligh. Orang yang baligh sah kurbannya. Kalau ibu bapak mengatasnamakan atas cucu anaknya yang belum baligh, maka tidak sah sebagai kurban, tapi sedekah biasa. Nah, selama ini jangan pakai ilmu selama ini. Kita ini pakai aturan, ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Ada solusi semua, jangan kaget. Maka di atas namakan yang sudah baligh saja. Contoh si bungsu tahun ini rencana, si bungsu ini belum baligh. Maka atas namakan yang sudah baligh saja. Mungkin kakak laki-laki atau kakak perempuannya, atau atas nama orang tuanya, atas nama kakeknya, neneknya yang masih hidup, ya, yang masih hidup, yang jelas masih hidup. Lalu diniatkan pahalanya buat anak yang belum baligh, berapa ekor di situ. Mereka dapat pahala kurban yang sama, pahala kurban yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang berkurban atau yang di atas namakan kurban tersebut. Tidak mengurangi. Karena apa? Tadi kaidahnya an-niyatu asasul amal. Niat itu adalah pondasi perbuatan. Sebagaimana Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu selalu beriringan dengan niat.
Jadi jangan salah terjemahkan. Saya suka baca buku tuh innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung. Bukan begitu caranya, Pak. Binniyah ada baknya itu dalam ilmu bahasa, dalam ilmu balaghah ba itu namanya lil musahabah, yang mengiringi sahabat yang selalu menemani. Dalam ilmu balaghah kaidah bahasa Arab itu namanya lil musahabah. Ba itu tadi. Artinya apa? Niat itu pasti mengiringi, bersahabat dengan perbuatan. Niatnya baik, maka perbuatannya jadi baik. Niatnya buruk, perbuatan baik akan jadi buruk. Nah, itu makanya ba namanya itu ba lil musahabah. Yang selalu menemani. Nah, itu ya, bukan tergantung dengan niat. Kalau tergantung dengan niat, kayak tergantung amalnya. Ya. Bergantung amalnya itu tadi. Yang selanjutnya, sudah jelas ya balik tadi Bu ya, yang suka atas nama anak cucunya belum balik, ganti yang sudah balik. Tapi diniatkan buat cucu tadi. Tanggung cucu tertangguh gitu niatnya. Boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Justru kalau kita sudah belajar, ikutilah Nabi. Nabi itu kalau berkurban, beliau berniat atas namanya dan atas nama umat gitu. Semenjak saya belajar ilmu hadis, ya, maka saya mengikuti cara Nabi. Berniat atas nama saya berkurban, dan saya berniat pahalanya buat tetangga-tetangga, keluarga saya, supaya mereka mendapatkan pahala yang mungkin kemungkinan mereka ada keinginan untuk berkurban, tapi mereka tidak ada kemampuan. Tapi karena kedermawanan kita, maka mereka juga mendapatkan pahala kurban itu tadi. Ikutilah cara Nabi. Kadang-kadang kita mikir kita dewe kalau berkurban, pahalanya nak kita dewe. Padahal Nabi mengajarkan apa? Ya Allah, Allahumma hadza min Muhammad an ummati. Ya Allah, ini kurbanku dari Muhammad dan untuk umatku. Maksudnya itu pahalanya, bukan atas namanya. Ini kadang-kadang kesalahpahaman, satu kambing bukan buat orang, bukan atas nama orang banyak, bukan. Satu kambing untuk satu orang, tapi pahalanya silakan tergantung niat itu. Buat komplek gereja Permata Sako. Ya Allah, walaupun kambing ini harganya 3 juta, hamba niat ini ya Allah untuk beribadah kepada Engkau. Pahalanya saya niatkan juga buat orang-orang yang ada di komplek ini ya Allah. Begitu. Kalau sudah belajar begini, sudah kedermawanan kita bukan hanya sebatas menyembelih hewan saja, tapi sudah naik level, yaitu berbagi amal karena niat kita tadi. Sudah tahu berakal sehat dan kiro ini setengah 10, setengah 9 Pak. Oh ya setengah 9. Berakal sehat, tidak gilo, tidak stres. Stres, ada orang stres tapi kalau nengok duit masih lancar dulu. Nah, memang gilo dia. Punten mohon maaf Bapak Ibu yang diberikan ujian. Orang berakal, orang yang tidak punya akal sehat bisa jadi dia orang gila atau orang yang punya kebutuhan khusus. Mohon maaf ya, Bapak Ibu yang lagi diuji punya anak berkebutuhan khusus, itu kata para ulama zainul jannah, anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah perhiasan-perhiasan di surga. Hati-hati, mereka itu seperti anak yang belum balik ketika wafat. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi itu, di dalam riwayat Imam Tirmizi dan Al-Imam Ad-Daruqutni dijelaskan anak-anak yang wafat belum balik, walau dia sudah sekolah belum balik, maka dia akan memberikan syafaat pembela 70 untuk anggota keluarganya. 70 itu dengan catatan dia ibadah dijago juga. Bukan ibadah dari jago dia dapat syafaat. Anaknya belum balik, tapi bap mamanya itu tidak sholat. Masih tetap tidak baca dia. Enaknya dia tidak sholat, baik panjang tahun dia. Dalam hatinya anak lebih kok mati.
Tidak usah sholat lagi, baca juga itu. Nggak ada garansinya. Kita ini ibadah sebatas ikhtiar kita ini, nah kan belum tentu diterima ibadah kita. Nah kalau ada itu tadi bisa membela kita. Nah bisa membela kita tadi. Nah termasuk orang yang punya berkebutuhan khusus. Mereka itu tidak ada kewajiban untuk ibadah. Tidak ada kewajiban ibadah bagi mereka. Karena kenapa? Akalnya tidak pada umumnya. Orang yang seperti ini, orang tua seperti ini, mereka sudah mendapatkan garansi dari Allah. Dari catatan dia ahli ibadah. Nah, saya tidak membahas itunya. Namun anak yang seperti ini tidak bisa diatasnamakan. Tidak bisa diatasnamakan. Tapi diatasnamakan orang yang berakal masih akalnya lazim ya pada umumnya. Tapi diniatkan buat anak yang berkebutuhan terus pahala. Jelas? Baik. Yang selanjutnya terakhir. Syarat orang yang berkebutuhan yang terakhir adalah istitoah, berkemampuan, mampu beli kambing. Dapurnya masih ngepul, istitoah namanya. Dapurnya masih ngepul, utangnya beres. Utanglah sama fakta kurang sejuta. Lah setengah bulan belum bayar. Ada ngedek kok kami nggak boleh berjuta sini. Jadi kalau berbicara masalah keabsahan sah, tapi tidak dapat fadilah sebelum dia tuntaskan urusan kepada manusia. Jadi fadilah keutamaan pahalanya tertunda sebelum dia selesaikan urusan kepada manusia. Karena utang itu wajib. Lantar lah itu utang. Iya. Kemudian, nah saya ngomong seperti ini karena utang ini bahaya Pak. Maka Nabi SAW itu tidak mau menyolatkan orang yang berutang. Karena itu urusan dengan manusia. Kita dengan Allah saja kita usahakan untuk membayar. Tapi dengan manusia tidak bisa. Mesti kita selesaikan selama kita hidup di dunia. Ataupun ketika kita sudah wafat, mesti diselesaikan oleh ahli waris. Makanya kalau kita berbicara masalah waris itu tidak bisa ditegakkan, tidak bisa ditunaikan sebelum menyelesaikan utang. Kalau habis rata utang, berarti kan waris. Maka anak yang ditinggal itu harus punya ilmu juga, punya ilmu agama juga, harus ngerti ilmu waris. Waris tidak bisa dilaksanakan, haram, tidak boleh. Kalau utang belum dituntas, lama mana kalau misalkan seluruh hartanya habis dalam utang, berarti akan diwaris. Nah, itu saja. Saking waris itu mesti ditunaikan. Kenapa mesti begitu Pak Ustadz? Karena harta itu sudah ada dan hutangnya sudah ada selama dia hidup. Hartanya itu sudah ada, hutangnya sudah ada selama dia hidup. Maka wajib hutang itu dilunaskan walaupun orang yang punya harta itu sudah mati, sudah wafat. Jelas ya? Baik. Lalu syarat-syarat hewan yang disepakati oleh para ulama. Di luar daripada itu silakan selagi dia masih bisa dimakan, halal dimakan. Tapi tidak sah sebagai hewan kurban Bapak Ibu sekalian. Nah, yang menjadi syarat hewan kurban yang disepakati oleh para ulama ada beberapa hewan. Pertama onta. Kalau ada di sini. Kalau tidak kaki, tidak usah pusing. Nyari onta sampai ke Lembong Syarat. Nanti sampai kiamat kurang 2 hari tidak akan ketemu gitu ya. Tidak nanti. Onta sampai umur 5 tahun. Sapi. Onta berapa orang? Sapi atau kerbau? Sapi atau kerbau? Bosan sapi, bosan cari kerbau lagi. Beda harga, benar? Beda harga ya? Ya tergantung juga, kita tidak tahu. Saya belum pernah melihat orang berkurban kerbau itu belum pernah. Di Palembang, selama hidup di Palembang belum pernah nengok. Tapi ada mungkin gitu ya. Yang jual tetap ada di daerah, kalau salah daerah Kuto, ada yang jual daging kerbau. Itu harus masuk sampai umur 2 tahun, harus masuk 2 tahun, kurang dari 2 tahun
tidak sah dijadikan kurban, tapi jadi sedekah biasa saja. Umpama kata Pak Ketua, ada sapi kurang berapa hari sampai di hari tanggal lewat hari tasyrik masih juga belum nyampe umurnya 2 tahun. Cuma ada disembelih di hari tasyrik itu namanya premi, maka tetap dapat pahala kurban, tapi pahala sedekah biasa. Nah itu untuk 7 orang. Untuk 7 orang. Kalau misalkan niatnya, kalau misalkan sapi kerbau ini burunan, berarti yang di atas namakan 7 orang. Ingat 7 orang ini adalah maksimal, tapi bukan wajib. Pak kira-kira Pak Ibu? 7 orang itu adalah kuota maksimal, tapi bukan wajib. Artinya apa? Kalau kurang dari itu tidak masalah. Cuma sayang ada slot yang kosong, ada kuota yang masih kosong, kayak pusri. Maka kemarin itu ada adik letting saya itu dipanggil untuk isi kurban pusri. Dijelaskannya, sayangnya pusri itu ngasih sapi Pak tiap tahun di masjid-masjid musola yang menjadi pilihan itu. Nah, musola masjid pilihannya itu berdasarkan apa namanya itu? Proposal gitu, pengajuan. Ada masjid yang tidak mau mengajukan pengajuan seperti itu. Nah, itu ya. Karena memang apa ya? Kurban itu ibadah nafsi masing-masing. Bukan ibadah urusan dengan masjid musola. Jadi memang agak kurang etis kalau mengajukan itu. Karena ada jemaah itu bertanya ya kan, pengurus ini masjid, kami mengajukan proposal pengajuan untuk minta sapi dan etis. Karena kurban itu adalah ibadah pribadi, bukan ibadah yang mengatasnamakan pengurus masjid musola. Tidak etis gitu. Karena kita diajarkan apa? Ngemis minta. Jadi sapi itu dikasih atas nama PT Pusri. Nah itu, ini dijelaskan oleh adik letting saya. Kalau atas nama PT Pusri, maka seluruh yang berkaitan dengan Pusri, karyawan-karyawan baik direktur sampai ke bawah, itu hanya mendapatkan pahala sedekah biasa. Nah, supaya mereka itu mendapatkan pahala sedekah kurban, maka di atas namakan 1 orang. Diniatkan seluruh orang yang punya ikatan dengan bos. Nah begitu kan teknis, bisa diluruskan gitu ya teknis itu tadi. Jadi jangan sampai salah teknis. Sayang, dia nanti dapat pahala sedekah biasa. Baik, kambing harus masuk umur 1 tahun, jalan 2 tahun. Kurang dari 1 tahun nggak bisa. 1 kambing 1 orang atas namanya. Min Muhammadin, ingat menggunakan kata min. Wa an ummati pakai kata an, artinya mengikutkan. Apa yang diikutkan adalah pahala yang diniatkan oleh Nabi Muhammad. Maka 1 kambing untuk 1 orang. Nah, orang yang berkurban dengan 1 kambing atau yang di atas namakan kurban tadi berniat pahalanya silakan untuk keluarga seluruh keluarga, untuk tetangga selorong. Misalkan kalau selorong ini ada siko berkorban selorong ini. Siko berkorban, dia niatkan pahalanya buat selorong ini dapat, selorong lain tidak. Dia niatkan selorong ini. Iya kan? Mungkin ada musuh di selorong sudah lagi. Oke, dia berniat ini. Ya Allah, saya berkorban untuk 3 lorong. Tapi di lorong yang ketiga itu ada musuh siko. Kecuali janganlah bisa jadi sebab hidayah nanti. Ya. Nah, ibu tambah sedikit ya ketika berniat. Jangan mubazir niatnya. Ibu bapak dapat pahala, tapi ingat pahala itu bisa jadi sebab hidayah, bisa jadi sebab kesembuhan. Ya Allah, saya berkorban mengharapkan pahala darimu, balas darimu, dan kesembuhan penyakit buat anak saya begini, kecerdasan buat anak saya sedang menembus tadinya begini. Begitu caranya.
Ya Allah, saya berkurban, saya berniat mudah-mudahan Engkau ridhoi hamba bisa berkurban nanti di bulan haji di tanah suci. Ada berapa haji gitu? Nah itu jangan berniat itu, jangan tidak sekali. Naik, terpotong, dah selesai niat aku untuk Engkau sudah selesai. Dapat pahala itu guys. Sekaligus kita berniat berazam. Karena pahala itu kan urusan Allah, tergantung dari pintaan kita. Allah itu mengikuti prasangka daripada hamba. Nah, kalau prasangka hamba, keinginan hamba, hajat hambanya begitu, ya Allah kasih begitu. Padahal meminta dengan Allah itu tanpa batas. Baik, kita masuk kepada larangan-larangan kurban. Larangan kurban. Ada yang diharamkan, ada yang dimakruhkan. Seperti ketika masuk 10 hari pertama Zulhijjah, larangan yang dimakruhkan adalah memotong kuku bagi yang berkurban. Motong kuku, motong rambut yang ada di badannya selama dari hari pertama itu larangan yang sifatnya makruh. Kalau dilakukan, maka tidak berdosa. Dia tidak mendapatkan fadilah dari perintah itu. Perintah apa? Perintah yang Allah perintahkan kepada bagi orang yang berkurban, tidak memotong kuku dan rambut. Nah, kalau dia jalankan taati aturan perintah itu, maka dia akan mendapatkan pahala, bukan hanya pahala kurban, tapi pahala ketaatan supaya tidak memotong kuku. Kenapa? Kuku rambut kita nanti menjadi saksi ibadah kurban kita tadi. Kalaupun terpotong 2 hari yang lalu, dia pun jemaah lagi di jalan, saya telepon lagi, saya balik, kenapa mami? Ini anak mami ini Ustaz, nak kurban, cuma ada terlanjur potong kuku, tidak tahu dia tadi. Tidak apa-apa, makruh saja. Makruh itu maksudnya apa? Ya dia tidak dapat keutamaan dari perintah yang sudah taati tadi. Nah jadi mana? Ya masih banyak ibadah yang lain untuk menutupi itu. Dengan cara apa? Ganti dengan sodako kalau terlanjur. Sodako ngasih makan orang fakir miskin. Ya Allah lah terlanjur, kenapa potong kuku? Aku tidak tahu nih ilmunya mana. Rupanya itu larangan, tapi walaupun larangan tapi sifatnya makruh. Ganti itu dengan apa? Bersodako, ngasih orang makan. Beli 10 bungkus, umpama sanggup. Atau 5 bungkus nasi padang, kasih tukang beca. Lihat tadi, ya Allah buku ini gantinya nasi padang ini bilang. Tapi niatnya bukan karena nasi padangnya, tapi sodako. Jangan sampai ibu bapak berpikiran waya-waya nasi padang, baca ganti gitu. Bukan masalah waya-waya nasi padang loh, tapi adalah nilai sodakonya. Tapi ada larangan yang sifatnya haram sampai dikatakan tidak sah kurbannya, tapi tetap dianggap menjadi sedekah biasa. Apa itu? Menjual apa-apa yang menjadi bagian di dalam kurban, hewan kurban itu. Seperti kakinya, kepalanya, kulitnya, torpedonya, bisa dijelaskan Pak ya? Torpedonya, buntutnya, tidak boleh. Na'udzubillah min dzalik, dijual terus dibalik ke bekas masjid musola. Saya katakan tadi, ibadah kurban itu ibadah pribadi masing-masing, tidak ada kaitannya dengan musola. Nah ini masih banyak yang terjadi seperti itu. Bahkan ketika sudah saya sampaikan begini, bukan hanya 1, 2, 3 orang ustaz yang menyampaikan bukti. Ini wallahi saya katakan ini hak. Masih ada, sudah disampaikan 1, 2, 3 ustaz masih ngeyel. Tetap dia jual itu balikkan ke kas. Nah ini ada. Bahkan dia mengeluarkan kas untuk biaya makan ketika berbuat. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada kaitannya duit kas itu Bapak Ibu ada dua peruntukan. Imarah, fisik masjid. Imarah itu umur, usia masjid. Usia masjid itu kaitannya apa? Fisik bangunan ini. Yang kedua, maslahat kegiatan yang ada di masjid musola, seperti pengajian bapak-bapak ibu-ibu, atau pengajian terpisah, atau pengajian ibu-ibu. Nah ibu-ibu minta duit kas dengan bendahara, tidak apa-apa, karena kegiatannya itu kaitannya dengan
musola, cuma jangan banyak-banyak. Iya. Kaget nak, ini kami butuh duit sekian. Untuk apa itu banyaknya? Untuk makan nasi minyak lah, nasi minyak. Jadi fitnah lagi. Kecuali kalau kegiatannya itu besar ya, kegiatan yang melibatkan banyaknya orang, laki-laki ada perempuan. Masalah masjid apa? Kajian ilmu seperti ini, buat beli teh kopi, beli semangkok, ya beli apa lagi? Gorengan. Ya gorengan. Masalah masjid tak apa-apa. Ya, tidak masalah. Asal memang kaitannya dengan masjid, musola, tidak ada larangan. Marbot yang mengurus masjid, membersihkan masjid itu keperluan. Tapi bukan untuk makan makanan yang kurban. Nanti yang makan makanan yang kurban apa? Menjadi upah dari siapa? Pengkorban. Nah, maka dilarang jual yang itu tadi. Apa kata Nabi? Man ba'a jildahu al-hayyati fala uhyatahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Fathul Qadir di juz ke-6, hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menjual kulit kurban atau yang lainnya, maka tidak sah kurbannya. Jadi dia harus mengganti kurban itu, Pak. Panitia jual kulit kurban yang belum didistribusikan, kulit kurbannya belum didistribusikan, dia jual, maka seluruh kurban yang kaitan dengan kulit itu harus dia ganti. Tidak sah kurban, tidak sah, kecuali kulit kurbannya sudah didistribusikan, sudah berpindah kepemilikan. Nah, kulit bertumpuk di sini. Nah, siapa yang nggak minta? Nah, ketika sudah diambil oleh orang-orang yang tadi, nah orang-orang yang punya yang tadi boleh jual, silakan. Termasuk daging kaki tadi boleh dijual kalau sudah didistribusikan. Rumusnya itu. Seluruh apa yang ada di hewan kurban itu kalau sudah didistribusikan, maka boleh dijual karena sudah berpindah kepemilikan. Namun diatur oleh para ulama, kalau yang mendapatkan hewan kurban atas tukaran kupon tadi adalah orang yang mampu, maka dimakruhkan ibu. Ibu memang tidak butuh, bapak memang tidak butuh daging itu, lantas bapak ibu jual, maka dimakruhkan, dibenci oleh Allah. Makruh, kali ayat Rabb, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan tersebut. Kenapa? Daging yang ibu dapat walaupun sedikit itu mengandung berkah dari Allah. Karena kurban itu milik siapapun, umat baik yang kaya ataupun yang keberkahan itu milik kita semua pada hari raya tersebut. Kalau bagi orang miskin, maka dianjurkan dia menjual kalau memang darurat, duit kontrakan ditagih terus, listrik, ledeng, itu. Maka hewan kurban tadi dianjurkan untuk dijual. Untuk apa? Menyelamatkan yang lebih utama. Nah, kita yang di dalam freezer masih ada, jangan jual. Tapi solusinya apa? Ditasarruf. Apa tasarruf? Diubah jenis barang itu. Dengan apa? Dibarter, ditukar. Pergilah ke warung, bici, ado rinsu, yang mana yang sekilo. Tapi aku barter dengan daging sekilo, Nah, itu. Kalau bici itu galak, itu boleh, itu namanya tasarruf. Jadi sama-sama dapat manfaat. Atau kita decis umpama itu mie goreng, decis, ada mie goreng Indomie Moiko, apalagi decis 2 galeng, apalagi telur sekilo. Tapi aku bayarnya pakai ini. Apa? Daging sebungkus, apa ditimbang 1,5 kilo. Kalau biji juga, ayo tukeran gitu. Ini mie 5 bungkus, ini decis 2 galeng, ini telur sekilo. Nah, sama-sama mendapatkan apa? Boleh, namanya tasarruf. Mentasarruf. Tasarruf apa? Sorry payasrofu. Mengubah bentuk benda, status benda tadi. Tapi sama-sama berdiri. Kalau bahasa kita itu apa? Barter. Barter. Baik. Larangan. Apalagi memberikan bagian hewan kurban apapun itu, baik daging, kaki,
kulit, kepala, torpedo, buntut. Untuk apa? Untuk sebagai upah yang gawe ke kurban, yang mengeksekusi kurban. Tidak boleh. Jadi begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi panitia, jangan malu-malu untuk minta. Tidak menghinakan kita. Karena hewan kurban itu adalah hak bersama-sama. Tapi kalau sudah minta, panitia dan lanjut legowo, jangan diingat terus itu. Sampai lebaran tahun depan ingatnya. Karena itu pokoknya itu ya. Janganlah legowo karena makan sop buntut beli baiklah. Jangan jadi dendam. Sudah, kamunya minta Pak Tuh, sikok kaki. Jangan ada akar begini. Pak Tuh, aku bincang-bincang capek. Aku minta sikok kaki, ini upah, tidak boleh. Tidak boleh nih. Karena kata Nabi SAW, nahnu nu'tihi min indina. Kami yang memberikan upahnya. Maksudnya berkurban. Jadi tukang jagal, tukang ini upahnya dari berkurban. Makanya berkurban itu kasihlah sekitar. Dan itu berhak diminta oleh panitia. Upah tadi berhak ngurusi hewan kurbannya. Bukannya berkurban ngurusinya. Kalau tidak ngasih, kan juga nggak ngurus lagi itu. Belum nak beli kantong kresek, ya timbangan. Itu kan dibeli lo. Dari mana upahnya itu? Nahnu nu'tihi min indina kita tadi. Kami yang berikan itu. Kami beri itu. Jadi cerita ini Sayyidina Ali itu ngurusi unta-unta kurban beliau. Unta-unta kurban beliau ini. Jadi kata Sayyidina Ali, cak manu ini yang daging, kulit, jilal itu kulit yang ditaruh di punggung unta itu namanya jilal. Nah, jilal, ada kulit yang sebagai alas duduk itu ya. Itu kulit juga. Itu tidak boleh walaupun itu bukan kulitnya unta yang cuma diletakkan sini. Itu tidak boleh diunjuk sebagai upah jagal, tidak boleh itu. Apalagi bagian yang lain. Maka upahnya bagaimana? Nahnu nu'tihi min indina. Kami sendiri yang membayar upah itu tadi. Makanya panitia, zaman dulu udah kata panitia. Panitia ini sebagai metode saja, sebagai alat untuk mempermudah menjalankan pengorbanan itu, aktivitas kurban supaya lebih bisa mendistribusikan yang baik. Nah, yang panitia tadi itu berhak meminta, misalkan kambing sikok, nah minta sekitar gocap ibu 50.000. Yang ikut sapi, kalau di urunan sama baik sebenarnya, satu orang 50.000. Kalau misalkan ada orang yang kurban sapi tapi tidak urunan, nah ini milik pribadi misalkan, nah mintalah pego apa gitu ya, gocap atau 100 pego berapa? 150. Jadi tidak boleh diberikan sebagai upah. Jadi kalau mau minta baik-baik. Tolong ini kaki yang sebelah kiri. Nah, memang beda kaki sebelah kiri sebelah kanan. Dia minta sebelah kiri. Sebelah kanan beda itu. Beda. Jadi tidak apa-apa ada ketua panitia supaya bisa apa namanya itu bisa mendapatkan itu ya berasal ya, masuk itu berasal dan ketua panitia. Nah, jauh-jauh hari diingat itu. Siapa ketua panitia sini? Japri lah ya sekarang. Dan yang terakhir, bapak-bapak ibu, mengambil bagian hewan kurban untuk dimasak hukumnya haram. Kecuali, jangan kaget dulu bapak ibu ya, kecuali sudah minta izin. Syaratnya satu, minta izin dengan pengorban. Dijelaskan di dalam kitab ini, minta izin kepada mudhahhin yang berkurban. Minta izin kepada yang berkurban. Bu, Pak yang berkurban, kami minta izin sebagai panitia, boleh dah kami ambil bagian sedikit-sedikit dari hewan kurbannya untuk dimasak makan.
Mereka sudah dikasih tahu, mengizinkan, silakan. Syarat yang kedua, makan bersama, bukan panitia baik. Karena hewan kurban milik bersama, bukan milik panitia. Nyai-nyai pernah nengok. Ini kupon. Tegaklah di nyai-nyai tadi. Megang kupon. Panitia lagi makan, nunggu nyai-nyai kupon dari Pak. Megang dengan tiang apa namanya? Pagar mesinnya. Ngeces dia. Wih, jangan sampai seperti itu, Pak. Ya. Makanya kalau kita mau makan seperti itu, ya secukupnya saja, jangan diojinya. Kalau nak lebih nikmat, itu tadi hewan. Setiap pengkurban dimintakan upah tadi, akomodasinya tadi. Nah, jadi hewan kurban tadi, ya diambil, ya dimasak dengan syarat pertama minta izin, yang kedua makan bersama, cukup tak cukup makan bersama. Cuma jangan diojinya kalau makan itu, kurang kenyang balik. Yo, makan bersama, cukup tak cukup makan bersama. Apa yang tak dapat sudah selesai. Memang yang dimasak cuma semua itu pula. Jangan berlebih-lebihan. Tapi kalau tidak memenuhi syarat tadi, tidak boleh. Ini dilarang oleh para ulama. Kenapa? Karena belum didistribusikan. Kalau sudah, ini rumusnya gampang. Kalau dia sudah minta izin, berarti panitia itu sudah mendapat distribusi itu. Paham nggak kira-kira Pak? Kalau sudah minta izin, secara tidak langsung panitia itu sudah dapat distribusi di awal. Sudah jelas? Gampang ngurus ini. Kalau teknis ilmunya ini paham, insya Allah yang menurut kita itu selama ini biasa kita lakukan, maka itu bisa sesuai dengan aturan syariat. Kalau teknis ilmunya di jalan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya silakan. Mungkin dalam bentuk pertanyaannya ada yang belum kami sampaikan. Ada? Pak, Ibu? Kira-kira cukup jelas ya?